Berita utama malam ini kita akan bahas soal naturalisasi pemain sepak bola yang niatnya buat cetak prestasi tapi malah jadi sensasi, bikin frustasi, ujung-ujungnya kena sanksi. Penyebabnya bukan karena salah strategi, tapi dokumen pemain diduga dimanipulasi. Ya, Malaysia ini niatnya mulia, mau bikin harimau Malaya jadi galak kayak singa Afrika. Wow. Tapi malah jadi kucing Anggora. Diem makan, molor ngeong. Gimana tadi ngeongnya? Selamat datang di Poin, channel yang mengupas tuntas drama dan fakta terpanas dari dunia sepak bola. Hari ini kita akan membahas sebuah saga yang mengguncang dua negara serumpun, sebuah perang kata yang berujung pada terungkapnya skandal memalukan yang kini menjadi sorotan dunia. Potongan-potongan kita waktu kita dibully karena Malaysia. Saya adalah membawa sepak bola Malaysia. Coach, gue bilang bener gak Malaysia akan di-ban oleh FIFA dan AFC? Wow, gue diamukin orang loh. Termasuk orang-orang Malaysia. Akhirnya kan kejadian karena nggak masuk akal juga. Kalau kita kan main Belanda, kita pernah dijajah Belanda. Banyak sekali Belanda ini orang-orang dari Amerika Latin itu gimana bisa? Kalau misalnya pemain naturalisasi dia orang-orang Inggris, karena mereka pernah jajah Inggris, masuk akal. Gitu. Dan alasan salah satu pentolan Malaysia, orang kaya lah, dia bilang, kenapa sama FIFA di-approve dan sekarang di-ban? Ya gampang aja, kalau lu mengeluarkan dokumen yang menurut aturan sesuai, makanya FIFA approve. Tapi FIFA nggak tahu kalau ini palsu kan. Makanya setelah diinvestigasi, setelah Vietnam protes, baru mereka melakukan investigasi. Ternyata ada pemalsuan data yang mereka sebut kesalahan teknis. Menurut FAM, menurut mereka kesalahan teknis. Tapi nggak bisa ngomong kayak gitu sama orang Indo. Orang Indo ngerti. Padahal itu pemalsuan data. Jadi yang bikin lebih lucu lagi, mereka salahkan Erick Thohir, gue diseret-seret dan nggak make sense gitu. Ya kan mereka nggak tahu lagi mau target kemana kan. They can't point at themselves, dia nunjuk orang lain. Jadi mereka itu terlalu GR. Jadi waktu gue siaran itu dengan coach, gue mempertanyakan coach, benar nggak? Jadi saya bukan membawa berita dari Malaysia, men. Mengkonfirmasi. Dan dia jawab juga, hati-hati juga lah. Karena gue baca dari berita nasional. Memang ada. Memang katanya ada, tapi ternyata masih dalam investigasi. Belum ada keputusan. Di setelah mereka marahkan sama kita bilang oke, kita terima, kita minta maaf karena kita tunjukkan link-linknya itu ada. Bahwa kita pun kena PHP, selesai. Nah ternyata yang kita sebut itu beneran. Sekarang beneran kena sanksi. Panik semua. Panik semua. Untuk gue still nggak penting, ini bukan urusan kita. Lu mau di-ban nggak di-ban, we don't care. Lu mau 1000 naturalisasi, we don't care. Tapi menjadi care pada saat lu salahin kita gitu. Betul. Ketika lu mulai bawa kita jadi ikut nih. Kok bisa lu salahin kita gitu. Kalau nggak biarin aja lu urusin masa lalu lah. Mungkin mereka juga sentimennya lebih kepada nggak usah ngomongin sepak bola gua lah gitu kali ya. Lu ngapain ngomongin sepak bola gua gitu kali nggak? Ya mungkin. Ya lo main di gua aja. Nggak usah ikut kejuaraan internasional juga gitu kan? Ya kan semua orang juga boleh punya opini lah. Iya. Boleh, cuman jangan menyalahkan gitu loh. We are neighbor. Inilah ulasan tuntas bagaimana Coach Justin membungkam Malaysia dan membuktikan ramalannya yang mengerikan itu adalah sebuah kenyataan. Sebuah prediksi yang dianggap bualan, sebuah tuduhan yang dicap sebagai fitnah keji, kini berbalik 180 derajat menjadi kenyataan pahit yang menampar wajah persepakbolaan Malaysia. Ingatkah Anda ketika Coach Justinus Laksana atau Coach Justin dengan lantang menyuarakan adanya sanksi FIFA untuk timnas Malaysia hingga tahun 2027? Publik Malaysia murka, netizen mereka menyerang tanpa ampun, dan FAM dengan angkuhnya mengancam akan menempuh jalur hukum. Namun, roda takdir berputar begitu cepat. Kini bukan Coach Justin yang terbukti salah, melainkan FAM yang harus tertunduk lesu di hadapan bukti-bukti yang tak terbantahkan. Bagaimana bisa sebuah federasi sepak bola sekelas FAM melakukan blunder fatal yang kini mengancam masa depan Harimau Malaya?
Semua ini bermula dari sebuah diskusi panas di kanal YouTube HY Sports. Dalam analisisnya yang tajam seperti biasa, Coach Justin melontarkan sebuah pernyataan yang seketika menjadi percikan api di tengah rumput kering. Ia menyebut bahwa timnas senior Malaysia sedang dalam bayang-bayang sanksi berat dari FIFA, sebuah larangan bermain hingga tahun 2027 akibat pelanggaran dalam proses naturalisasi pemain. Pernyataan ini bukan sekadar analisis biasa, ini adalah sebuah tuduhan serius yang menyasar langsung ke jantung integritas FM. Coach Justin seolah-olah sedang membuka kotak Pandora yang selama ini coba ditutup rapat-rapat oleh pihak Malaysia. Siapa sangka, satu kalimat dari seorang pengamat di Indonesia ternyata menyimpan kunci dari skandal terbesar dalam sejarah sepak bola Malaysia modern. Reaksi dari seberang selat sudah bisa ditebak. Gelombang kemarahan publik Malaysia tumpah ruah di seluruh platform media sosial. Coach Justin menjadi musuh publik nomor 1. Cacian, makian, dan tudingan penyebar hoaks dialamatkan kepadanya tanpa henti. Mereka menuduh Coach Justin sengaja ingin menjatuhkan mental dan merusak citra Harimau Malaya yang sedang bangkit. Desakan agar FIM segera mengambil tindakan hukum menggema begitu kencang, seolah-olah harga diri bangsa mereka telah diinjak-injak oleh pernyataan tersebut. Namun, di balik amarah yang meluap-luap itu, apakah sebenarnya ada ketakutan tersembunyi bahwa apa yang dikatakan Coach Justin mungkin mengandung kebenaran? Merasa di atas angin dan didukung penuh oleh publiknya, FIM pun mengambil langkah yang terlihat gagah pada saat itu. Mereka tidak tinggal diam. Dengan penuh percaya diri, FIM mengumumkan telah menghubungi Konfederasi Sepak Bola ASEAN, AFF, dan Asia, AFC, untuk melaporkan Coach Justin. Langkah ini seolah menjadi pesan, jangan main-main dengan kami. Mereka ingin menyeret Coach Justin ke meja hijau internasional, membuktikan bahwa ucapannya adalah kebohongan besar dan memulihkan nama baik mereka. Sebuah pertunjukan kekuatan yang dimaksudkan untuk membungkam kritik. Namun FIM tidak menyadari bahwa langkah sombong inilah yang justru akan menjadi bumerang paling mematikan bagi mereka sendiri. Dan disinilah klimaks dari seluruh drama ini terjadi. Ketika semua mata tertuju pada proses hukum yang akan menjerat Coach Justin, sebuah pengumuman mengejutkan datang dan membalikan seluruh narasi. Bukti-bukti yang tak bisa disangkal akhirnya terkuak ke publik. Terkonfirmasi bahwa Malaysia telah secara sah melanggar pasal 22 regulasi FIFA. Pelanggaran ini bukan pelanggaran biasa, ini adalah dosa besar dalam sepak bola internasional. Memalsukan dokumen naturalisasi. Tak tanggung-tanggung, 7 pemain asal Amerika Latin terbukti diubah status kewarganegaraannya melalui cara-cara ilegal. Ramalan Coach Justin bukan lagi hoax, melainkan sebuah fakta yang telanjang dan memalukan. Dunia pun terkejut bagaimana sebuah negara bisa sebegitu nekat memalsukan dokumen demi prestasi instan di lapangan hijau. Pelanggaran pasal 22 Kode Disiplin FIFA bukanlah masalah sepele. Pasal ini mengatur tentang pemalsuan dokumen dan merupakan salah satu pilar utama untuk menjaga integritas kompetisi. Dengan memalsukan dokumen 7 pemain, Malaysia tidak hanya menipu lawan-lawannya, tetapi juga menipu FIFA dan seluruh komunitas sepak bola global. Ini adalah jalan pintas yang merusak esensi dari pertandingan antar negara, di mana pemain seharusnya memiliki ikatan darah atau telah tinggal dalam waktu yang sangat lama di negara yang dibelanya. Sanksi yang menanti bisa jadi lebih mengerikan dari yang dibayangkan, mulai dari denda miliaran, pengurangan poin, hingga larangan bertanding di level internasional seperti yang telah diprediksikan. Apakah ini akan menjadi kiamat bagi generasi emas sepak bola Malaysia yang sedang mereka bangun? Kini, giliran Coach Justin yang memegang kartu truf. Setelah dihujat habis-habisan, ia akhirnya angkat bicara dengan nada yang tegas dan menusuk. Dalam pernyataannya yang viral, ia menyiratkan bahwa awalnya ia tidak terlalu peduli dengan nasib Malaysia. Namun, serangan membabi buta dari netizen dan langkah hukum dari FM membuatnya terusik. Sebenarnya gue nggak peduli sama Malaysia, mau dihukum berapa tahun kek, gue nggak peduli. Tapi gue menjadi peduli ketika mereka nyerang gue, ujar Coach Justin. Ia kemudian melancarkan serangan baliknya yang mematikan. Sekarang FM terbukti memalsukan dokumen 7 pemain. Sekarang mau ngomong apa lagi lu, netizen Malaysia? Sebuah tamparan verbal yang begitu keras langsung ke wajah mereka yang sebelumnya mencemoohnya.
Pernyataan Coach Justin ini lebih dari sekadar pembelaan diri. Ini adalah sebuah deklarasi kemenangan mutlak. Ia tidak hanya terbukti benar, tetapi juga berhasil mengekspos arogansi dan kelemahan lawannya. Kini publik Malaysia dan FAM berada di posisi yang sangat sulit. Mereka yang tadinya berteriak paling kencang menuntut keadilan, kini harus diam 1000 bahasa menghadapi kenyataan pahit. Skandal ini telah mencoreng arang di wajah mereka, sebuah noda yang akan sangat sulit untuk dihilangkan. Pertanyaannya sekarang, akankah ada permintaan maaf resmi dari FAM kepada Coach Justin atas tuduhan hoax yang mereka layangkan? Peristiwa ini menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak dalam industri sepak bola. Di era keterbukaan informasi, kebohongan dan manipulasi tidak akan bisa disembunyikan selamanya. Coach Justin, dengan analisisnya yang berani, telah menjadi martir yang akhirnya dibenarkan oleh fakta. Sementara Malaysia, dengan ambisi instannya, kini harus menanggung malu dan konsekuensi berat dari perbuatan mereka. Ini bukan lagi sekadar perseteruan antara seorang pengamat dengan sebuah federasi, melainkan pertarungan antara kebenaran melawan kebohongan, antara integritas melawan kecurangan. Masa depan Harimau Malaya kini berada di ujung tanduk dan semua itu terungkap berkat keberanian satu orang untuk berbicara. Luar biasa, sebuah drama yang lebih menegangkan dari pertandingan final itu sendiri. Apa pendapat Anda tentang skandal ini? Apakah sanksi berat memang pantas diterima oleh Malaysia? Dan bagaimana nasib mereka ke depan? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar, jangan lupa like, share, dan subscribe Poin agar tidak ketinggalan berita terpanas lainnya. Sampai jumpa!